ini banyak sekali apresiasi Pak di chat menyampaikan dari Pak Abdul Khair. Betul tuh Pak Daud, tanam rawat panen ngapain ribet, mantap gitu. Kemudian ini juga ada Siti Bibah, inspirasi motivasi dari Pak Daud bagus sekali, mulailah dari yang mudah dan sudah terbiasa. Karena di Aceh itu sejarahnya adalah lada, artinya tanah di sana adalah cocok dengan lada. Maka ayo mulai masyarakat Aceh tanam lada, mulai dari pekarangan, mulai dari mungkin pot, sampai kalau misalnya punya tanah sisa berapa sedikit mulai tanam lada. Maka akan kejayaan lada akan kembali lagi ke Aceh ya Pak ya. Gitu. Bagus sekali ini, banyak yang ini yang mengapresiasi ini Pak. Kemudian kalau misalnya ada lagi yang bertanya silakan. Ini juga ada nih, saya bacakan ya Pak ya, dari Pak Amin yang nah, kalau hidroponik bisa nggak ya Pak kalau untuk lada? Sudah pernah coba belum Pak? Kita belum ya, belum pernah coba. Kenapa tidak? Saya pikir kan begini, itu kan hidroponik itu kan hanya media tanam saja persoalannya. Jadi selama kita masih bisa kasih umpan sama dia masih bisa hidup, semua bisa. Ya, hanya mungkin berarti harus punya, karena kan ini tanaman jangka berumur panjang ya, kalau lada ini ya Pak ya. Mungkin itu yang akan seumur nggak nanti dengan bahan dari hidroponiknya sendiri gitu ya, medianya, alatnya. Pak, tadi gagal panen. Mungkin yang perlu ditingkatkan. Gimana? Mungkin perlu ditingkatkan nilai tambahnya Mbak Ila. Ya, betul. Nah, ini kan yang secara alami seperti ini, mungkin nanti untuk ya, betul Pak Wijayanto. Saya setuju dengan itu. Tadi ada yang bertanya. Packingnya, kemasannya dibikin menarik sehingga pendapatan petani makin naik lagi. Ya, makanya kan tadi dari Pak itu belum melakukan itu ya, belum melakukan pasca panennya itu hanya sekedar menjadi lada putih, kemudian hanya disortir mana yang bagus dan yang kurang, itu saja. Tapi tidak sampai pada menjadikan bubuk dan saset kemudian dijual. Inilah sebenarnya dengan adanya acara ini juga kita kita berharap ada yang mendengar dan mungkin ada dinas perindustrian, dinas perdagangan atau pertanian di daerah Pak Daud atau mungkin pihak-pihak swasta yang ada di sana bisa tergerak untuk memberikan apa ya, ilmu untuk pengembangan dari pasca panen lada tersebut, dan juga mungkin pemberian alat atau alat mungkin pengering dan lain sebagainya untuk bisa mendapat, atau penghalus ya, untuk lada ini. Penepung ya. Penepung agar bisa jadi tepung ya, agar bisa jadi powder lada. Gitu, mudah-mudahan. Ini ada Pak Parlin dari Kota Batam. Silakan Pak Parlin. Pak Parlin, selamat siang. Silakan. Ya, silakan Pak Parlin. Masih di mute Pak. Masih di mute. Iya, terima kasih Bu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Daud sebagai narasumber. Kebetulan di daerah kami di Batam juga ada petani yang ini lada, tapi mereka sering gagal panennya. Boleh tahu Pak ya penyebabnya? Baru yang kedua, kan perbanyakannya ini kan untuk kita bikin kembali itu lewat stek. Boleh tahu nggak umur berapa Pak tanaman itu bisa kita stek sebagai sumber bibit? Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Parlin. Pak Daud mungkin dijawab untuk kegagalan dulu ya, gagal panen. Sebentar, saya mau tanya dulu Pak Parlin, itu gagal panennya kenapa? Apakah tidak berbuah, atau buahnya kenapa, atau gugur, atau apa, belum sempat matang? Bagaimana Pak? Tidak berbuah Bu.
tidak berbuah. Sudah berapa tahun, Iya. Pak? Sudah berapa lama? Nggak berbuah ya. Ini tahun ini baru kejadian sih. Sebenarnya sebelumnya mereka sudah panen, tapi mungkin saya nggak tahu juga apa. Karena kita juga belum pernah mendalami tanaman lada. Apa karena memang musim yang sekarang ini membuat tanaman itu apa bunganya gugur mungkin karena di daerah kami ini di daerah kepulauan angin yang kuat mungkin dengan curah hujan yang tinggi sehingga mungkin bunga itu tidak jadi. Mungkin itu aja perkiraan kami, Bu. Oke, ya terima kasih. Pak Daud ini di daerahnya Pak Daud itu kan juga laut ya Pak ya? Dekat Iya, laut ya Pak ya? Dekat laut dan anginnya juga cukup kencang. Saya rasa saya tahu daerah situ juga cukup ininya angin. Kemudian juga di daerah situ curah hujannya tadi kan tinggi juga. Mungkin ada persamaan ini. Bagaimana Pak? Sementara di Pak Daud belum pernah gagal panen. Kira-kira Pak, gagal panen itu karena apa ya? Dia begini, kalau kita menengok ke belakang sejarah, itu rata-rata dulu orang membudidayakan tanaman justru di lahan pesisir, belum di gunung. Rata-rata di lahan pesisir sebenarnya. Jadi mungkin penyebab kegagalan itu nanti, dia ada beberapa faktor. Pertama, ketika pertama kali kita menanam dia, kita memperlakukan dia dengan nutrisi-nutrisi anorganik. Tiba-tiba terputus modal, bisa jadi sehingga dia tidak bisa lagi berproduksi sesuai dengan nutrisi yang ada dia miliki. Itu juga makanya saya sarankan tadi kita tanam secara alami. Kalau secara alami itu organik itu saya pikir hampir tidak ada kasus. Hampir semua tanaman kadang-kadang kalau kita memulai dari anorganik kemudian kita lepas dia menjadi organik biasanya timbul masalah. Biasanya timbul masalah. Jadi ketidakstabilan nutrisi yang masuk, kemudian jenis-jenis nutrisi yang masuk yang berupa instan dengan pupuk organik yang agak sedikit berproses juga akan mempengaruhi kadang-kadang. Nah, misalnya nanti ada tanaman ketika dia tidak terpenuhi unsur hara dia tadi, karena misalnya selama ini kita kasih anorganik secara full, tiba-tiba tidak, kadang-kadang bisa saja separuh dari pucuk daun itu kering. Ya, muncul kasus-kasus kayak begitu. Makanya kalau organik sajalah. Ya, walaupun nanti nilai produksinya lebih rendah daripada kita pacu dia kayak inilah sama seperti pelihara ayam potong lah dengan ayam kampung sebenarnya. Nah, cepat memang panennya, cepat juga meninggalnya maksudnya begitu. Nanti itu. Nah, saya pikir kasusnya itu. Tapi kalau faktor cuaca bisa jadi juga boleh. Karena bukan hanya tanaman lada. Saya lihat kalau memang cuaca sangat ekstrim, itu tanaman durian, tanaman buah, jengkol juga. Kalau kami sini setelah itu bunga dia tuh menghitam. Nggak jadi buah dia. Iya. Oke. Tadi lanjut ke jawab pertanyaan kedua tadi Pak. Iya ya, gimana Pak? Tadi apa Pak Parlin yang kedua? Untuk stekan bibit umur berapa dari tanaman itu? Iya. Iya, sebenarnya kalau stekan bibit itu sebaiknya memang batang yang sudah agak tua. Yang sudah agak tua, ya setidaknya di atas umur 2 tahun lah. Nah, itu kita ambil. Nah, itu yang agak bagus ya. Dari batang yang agak tua kita ambil. Nah. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain, silakan Pak. Ya, tadi Bu Nova kan dari Dinas Perkebunan ya? Iya. Dinas Kelautan. Dinas Kelautan, Oh, Bu Nova dari Dinas Kelautan ya. Tadi ada yang dari Dinas Perkebunan, saya baca di room chat di chatnya nih, ada yang dari Dinas Perkebunan. Mungkin bisa sharing Ibu? Mana ini? Ya, saya sampaikan lagi nih sambil menunggu bila ada pertanyaan yang lain ya. Ini Pak, apresiasi lagi Pak
untuk menambah semangat Pak Daud ini dan Terima kasih. teman-teman yang lain. Ada ini, salut pola pikir Pak Daud, sederhana tapi membangun, menginspirasi, dari Pak Arifin Simanung Khalid ini ya. Wah, Tentunya. Arifin ya. Ya. Arif. Kemudian ini juga ada dari Pak Rial Suarez. Pak Rial Suarez, Pak Rial atau Ibu ini ya? Mungkin bisa disampaikan langsung, ini sangat menginspirasi sekali proses pengolahan lada diolah secara organik. Dari daerah mana Pak Rial? Bisa langsung disampaikan Pak Rial? Apresiasinya untuk Pak Daud. Ini juga ada dari secara organik, perlakuan secara kearifan lokal, dan jangan lupa bayar zakat panennya, insya Allah sustainable usaha tani. Ini dari dari KSM, dari teman-teman Pak ini. Oh iya, kita bicara dengan tentang KSM. Dari KSM Binah Rimba ini Pak, boleh tidak harus Pak Daud ini yang menjawab, mungkin dari Bu Dewi atau dari yang lain. Ada berapa orang di sini dari KSM Binah Rimba, Bu Dewi? Ya, assalamualaikum. Berapa anggotanya? Ya, silakan Bu Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari KSM ya hari ini Mbak ya. Ya. Yang sudah kita register di KSM Bineh Rimba ini anggotanya ada 26 orang Mbak. Dan ini rata-rata anggota kelompok tani. Mereka laki-laki umumnya dan berpendidikan sarjana strata 1 Mbak. Oke. Dan para lelaki yang umumnya jojoba, jomblo-jomblo bahagia nih. Nah, ini Pak Daud ininya, jojobanya. Apakah semua dari 26 itu ada bertanam lada? Sekitar, udah kita data, sekitar 5 ya. 10. Enggak lah, enggak semua. Jadi Tidak memang semua ya. tidak semua, karena KSM Bineh Rimba ini kan bukan difokus di ladanya. Kita lebih kepada pandangan hidup lingkungannya. Ya, jadi salah satu kita ambil komoditi lada ini, ya sebenarnya lada ini kita tanam dia apabila dia berbasis lingkungan. Jadi kalau dari Bineh Rimba itu boleh tanaman apa saja, yang paling penting penghijauan, gitu ya Pak. Kemudian Ini jadi tidak tanamannya. Ya, bermacam-macam, banyak buah juga. Tidak semua ada lada. Tapi mungkin dengan adanya Pak Daud tadi cerita dan menjadi narasumber di sini, mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk ikut mulai menanam lada juga ya Pak ya, untuk mengembalikan sejarah Aceh sebagai pernah menjadi yang sangat berjaya dalam hal perdagangan lada. Gitu. Mungkin di sini juga ada yang lain. Ini mungkin silakan. Atau ada yang mau ditambahkan, Bu Dewi? Silakan Bu Dewi. Terima kasih Mbak Ila. Pada kesempatan ini kami dari Dinas Permukiman Kawasan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya telah meregister Pak Daud dan kawan-kawan dalam KSM Bineh Rimba sebagai kawasan proklim Kampung Iklim proklim utama tahun 2020, karena perlakuan dan adaptasi inovasi mitigasinya terhadap perubahan kampung iklim sangat berperan besar dalam kehidupan organik di masyarakat, Mbak. Jadi daerah hulu sungai mereka mengkonservasi dengan tanaman bambu. Kalau kawasan hamparannya sukun, bambu, jengkol, durian, pokoknya aneka tanam pangan, hortikultura, palawija, secara kearifan lokal dilakukan di sini
dengan pembibitan secara revolving fund, Mbak. Nggak pernah dibeli gitu. Jadi mereka berkelompok saling membagi, di mana yang berhasil, di situ diadopsi dan inovasi teknologinya. Dan kalau Mbak Ila berkunjung di sini, mereka sudah mempunyai kebun pembibitan. Dan juga itu Bu Nova ada jamu herbalnya. Dari DKP sudah menggunakan jamu herbal Pak Daud. Kalau memerlukan, cuma ya itu nilai tambahnya masih kurang. Karena di kabupaten kami belum ada pabrik, Mbak. Masih alami di sini. Dan di titik Dusun Lok Bate Intan, Kampung Pak Daud, tanaman merica ini, sudah mendapat titik 0 oksigennya, Mbak. Karbonnya 0. Nilai karbon 0. Nanti bisa dideteksi nanti. Selamat, Karena selamat. sudah ada yang datang. Ya, kelihatan makanya. itu langitnya aja begitu biru di situ ya. Iya. Saya betul-betul gagal fokus tadi ketika melihat foto itu, melihat langitnya yang begitu biru, luar Kan biasa. kita bikin direkayasa, Mbak, kan? Langitnya. Iya, wah Jakarta nggak bisa deh dapat langit seperti itu. Itu sama saya sempat kirain tuh daun sirih. Jadi kecil ya gitu. Kok ada buahnya gitu. Pabrik pengolah yang mungkin kita pikir nilainya besar, mungkin ada bisa dikurangin dengan mengutilisasi teknologi nano. Produk melimpah seperti masa sejarah.